Assalamualaikum sahabat daily, ketemu lagi di vlog aku. Di video kali ini aku mau jalan untuk trekking ke gunung. Untuk jalan kali ini aku dua motor, suami aku dengan anak kedua dan aku goncengin anak pertama aku. Trekking kali ini aku mau ke gunung yang ada di Bogor Timur. Nama daerahnya Sukamakmur. Jadi trekking kali ini aku mau ke gunung yang ada di sana, yaitu nama gunungnya Hanjawong. Sebelumnya aku juga udah pernah trekking ke gunung yang ada di Sukamakmur, nama gunungnya Gunung Butik. Jadi untuk base campnya ini masih satu tempat. Ini selama perjalanan aku putusin untuk makan siang dulu. Ini aku istirahat mengendarai sambil cari tempat makan yang ada langsung di kiri jalan. Oke, selesai makan kami lanjutkan lagi perjalanan. Tadi sampai di daerah Sukamakmur sempat hujan dan kami sempat berteduh. Anak pertama aku sempat kecewa ya, dia takut nggak bisa trekking karena udah jauh-jauh ke Sukamakmur. Alhamdulillahnya masih dikasih kesempatan dan ini setelah ba'da zuhur hujannya selesai. Ini kami base camp yang ada di bawah ya. Dulunya itu base camp ini adanya di atas, tapi nggak tahu ada apa, mereka itu pindah di bawah. Selesai registrasi, akhirnya kami trekking kurang lebih di pukul 1 siang. Ini kami trekking bener-bener baru selesai hujan dan ini kelihatan masih ada rintik-rintik kecil hujannya. Suasananya syahdu banget habis hujan kayak gini, tapi aku udah mikir pasti bakal licin banget. Nah ini kelihatan ya, ada plang ke kiri Gunung Butik lurus ke Gunung Hanjawong. Lagi-lagi karena aku udah pernah ke Gunung Butik, jadi aku nggak mau repeat ke Gunung Butik, akhirnya aku mutusin ke Gunung Hanjawong. Suasana trekkingnya bagus banget, kanan kiri ini sawah, jadi kelihatan sejuk banget. Dan Gunung Hanjawong ini ketinggiannya cuma di bawah 1000 mdpl. Kalau nggak salah ketinggian mdpl-nya cuma 974 aja. Tapi balik lagi ya teman-teman, jangan pernah ngeremehin gunung 1000 mdpl karena kalian belum tahu treknya seperti apa. Di sini treknya kita ngelewatin sungai kecil dan udah pasti ini bakal licin banget karena habis banget hujan. Dan resiko main ke alam itu memang kita harus terima dengan segala cuaca, baik itu panas, badai, hujan, angin, tapi kita harus proper dengan alat-alat yang kita bawa. Karena naik gunung itu kita harus berangkat dengan selamat dan sampai rumah juga harus selamat juga. Untuk trekking gunung yang hanya 1000 mdpl biasanya aku nggak ngecamp, jadi ini aku trekkingnya tektok. Meskipun kita trekking ke gunung tektok, tapi tetap ya teman-teman, logistik harus cukup, alat-alat untuk kita bertahan di berbagai cuaca juga harus dibawa. Dan yang paling penting itu selama trekking kamu harus bawa P3K, jadi kita nggak pernah tahu kapan kita terjatuh, terpeleset, atau terluka. Obat-obatan juga jangan lupa kamu bawa, obat-obatan yang biasa kamu konsumsi pada saat misalnya masuk angin, obat MA, atau obat untuk keracunan makanan. Jadi ya kamu prepare lah ya, yang biasa terjadi pada saat perjalanan itu apa, itu yang kamu bawa obatnya. Masih ada lagi yang wajib banget kamu bawa, yaitu hand lamp. Karena kenapa? Kamu nggak pernah tahu bahwa misalnya kamu turun selesai summit, tiba-tiba kamu kesorean atau memang ada kendala apa di perjalanan yang membuat kamu kemalaman di trekking, kamu bisa gunain hand lamp kamu atau kamu bawa senter, jadi kamu tetap bisa melanjutkan perjalanan turun kamu pakai cahaya yang kamu bawa ya tadi, seperti hand lamp ataupun senter. Masih ada lagi ya teman-teman, meskipun tektok jangan lupa kamu bawa baju salin. Karena apa? Karena selesai summit biasanya aku sampai di base camp itu udah pasti mandi, jadi gunain baju yang kering untuk pulang biar kita nggak masuk angin, karena pakaian yang trekking itu pasti akan udah basah dengan keringat. Dan kenapa harus mandi kalau sudah di base camp? Karena kayak aku ini mengendarai motor itu harus dalam keadaan seger biar nggak ngantuk di jalan. Oke, balik lagi ya ke videonya. Nah ini anak kedua aku udah aku lepasin untuk jas hujannya karena memang hujannya bener-bener sudah reda. Nah kalau aku dan anak pertama memang pakai jaket outdoor yang anti air, jadi kalau hujannya nggak deres banget, cuma rintik-rintik gini aja, enaknya jaket ini masih bisa dipakai. Ini di video kelihatan ya, ada pendaki yang baru turun summit. Mungkin dia trekking tadi udah dari pagi, makanya jam segini udah turun. Nah ini di video kelihatan ya, di belakang suami aku ada pendaki juga yang mau mulai trekking bareng kita. Mudah-mudahan pendaki yang
yang tadi trekking bareng kita bisa ketemu nanti summit di atas puncak. Ini teman-teman bisa lihat ya, untuk treknya basah dan ini kelihatan licin karena ini tanah merah gitu. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel aku, salam kenal, aku ibu 2 orang anak yang suka jalan-jalan dan melakukan aktivitas apa aja yang aku videoin di sini. Jika kalian suka dengan video yang aku share, jangan lupa kalian like dan kamu subscribe untuk channel aku. Ini di video kami masih melanjutkan perjalanan karena yang kami pikir itu gunung cuma di bawah 1000, treknya ya biasa aja, tapi ternyata luar biasa banget treknya. Treknya lumayan panjang, rasanya tuh kayak nggak nyampe-nyampe, ditambah lagi jarang banget dapet bonus. Dan sebentar lagi kita akan ngelewatin curug, tapi sayangnya curugnya nggak kerekam sama aku. Di trek ini setelah jembatan itu sebetulnya di kiri ada curug kecil. Nah ini kelihatan ya tuh, mengarah ke jembatan ada air mengalir. Dan ini adalah trek sesungguhnya. Setelah curug kecil ini kamu akan dikasih nanjak terus nggak ada ampun. Dari sini tuh kita udah mulai ngatur nafas karena bener-bener kelihatan ya kalau ini tuh udah mulai nanjak terus. Kami nggak banyak istirahat karena mikir ini itu tadi kita trekkingnya udah kesiangan, takutnya nanti turun kita itu kesorean bahkan kemalaman. Sempat mikir juga sih ya, kira-kira anak kedua aku bakal kuat nggak ya, karena kita bener-bener ngejar waktu untuk cepet-cepet bisa sampai di puncak. Apalagi ini kita tektok, kita nggak bawa alat-alat buat ngecamp. Jadi selama kita di trekking itu kita bener-bener target banget biar bisa sampai turun summit sebelum maghrib. Pokoknya yang ada di pikiran kita harus nyampe base camp kalau bisa sebelum maghrib biar kita nggak kena malam di trek. Kita sempat istirahat sebentar minum sambil nikmatin pemandangan, tapi dari sini ternyata masih jauh banget. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, ini tuh nanjak terus dari sini. Nah, di sini kami udah ketemu sama trek yang bener-bener basah, becek, dan licin. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Udah mulai hati-hati banget jalannya karena nggak pengen kepleset. Ini kalau nggak fokus dan salah langkah, udah pasti bisa kepleset. Sampai di sini udah mulai kelelahan, si Ade makanya minta digendong. Untungnya trekking kali ini kita lagi nggak bawa carrier, jadi ayahnya masih bisa gendong anak kedua. Karena anak kedua aku beratnya 25 kilo, jadi anggap aja kalau ayahnya lagi gendong carrier ya. Gak lama dari sini kita akhirnya dapat bonus sedikit banget dan adik udah mulai mau jalan lagi. Semakin mendekati puncak ini bener-bener treknya semakin basah dan licin banget. Langkahnya udah mulai atur strategi biar gimana caranya kita jangan sampai terbanting atau terpleset. Dan ini treknya makin menjadi-jadi, bikin kita tuh geleng-geleng kepala. Ini itu treknya bener-bener full menuju puncak, bener-bener tanah merah yang licin banget. Tapi kami nggak mau nyerah gitu aja karena kita ngerasa udah setengah perjalanan, jadi nggak boleh sampai gagal summit. Kami harus tetap jaga mental biar nggak down. Jadi kalau memang ngerasa lelah ya kita istirahat baru lanjut lagi perjalanan. Sangat jelas kelihatan ya teman-teman, ini treknya kelihatan becek banget. Ngelangkah sedikit aja tuh rasanya pengen kepleset merosot gitu. Ini udah nggak karuan, bener-bener kayak rasanya pisang coklat belepotan tanah. Biar moodnya bagus lagi, tadi kita sempat istirahat, minum yang manis-manis biar energinya balik lagi. Dan akhirnya setelah perjuangan yang begitu hebat, kami bisa sampai di puncak Gunung Hanjawong. Alhamdulillah sampai di puncak kami bertemu dengan pendaki lain. Ini pendaki yang tadi kita ketemu selama di trek yang naiknya kurang lebih bareng. Alhamdulillah sampai di puncak tanpa saling mengenal, akhirnya kita foto-foto bareng dan mutusin untuk turun summit bareng juga. Seru banget cerita trekking hari ini, jadi mengenal orang baru dan aku persingkat aja ceritanya. Berhubung juga handphone aku sudah lowbat, jadi aku nggak banyak rekam pada saat trekking turun. Ini udah mulai sore hari, jadi kita juga sama-sama ngejar biar sampai base camp tuh nggak maghrib. Selama perjalanan udah kelihatan ya, ini udah mulai berkabut. Singkat cerita, akhirnya kami semua turun bareng-bareng dan alhamdulillah sampai base camp pas banget maghrib tiba. Sampai di base camp tadi kita sempat istirahat dulu. Selesai istirahat, baru kita rapi-rapi, mandi. Gak lupa untuk jajan dan pesen makan dulu. Jadi seperti cerita di awal, kalau ini aku base camp yang di bawah, yang dulunya pernah di atas. Oke deh, sekian dari cerita aku trekking kali ini. Udah rapi semuanya, akhirnya kita putusin untuk perjalanan pulang. Selanjutnya kemana lagi ya?